Shalom dan selamat sejahtera kepada saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam renungan firman Tuhan pada hari ini 6 Juli 2020 bersamaan dengan hari Senin. Dan tema renungan kita pada hari ini adalah hidup berbahagia dalam bahagian yang kelima. Dalam Injil Matius 5 ayat kelima berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Demikianlah kata nats firman Tuhan. Saudara yang berbahagia, apakah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan kata berbahagialah orang yang lemah lembut? Disebut praise dalam bahasa asli Yunani, itulah lemah lembut. Dan menurut kita, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar orang mengucapkan kata ini, yaitu lemah lembut. Nah, lemah lembut seringkali dipersepsikan dan dipahami sebagai kata yang menunjukkan sikap seorang yang tidak tegas, tidak punya semangat. Dan orang yang lemah lembut seringkali dipahami orang sebagai orang yang kurang terampil ataupun yang lamban. Tetapi, apakah pemahaman yang sama juga dapat kita terapkan dalam memahami pernyataan Tuhan Yesus yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang lemah lembut"? Apakah dengan mengungkapkan pernyataan tersebut, Tuhan menghendaki umatnya menjadi orang yang tidak tegas ataupun tidak punya semangat? Dan sudah pasti itu tidak. Tuhan tidak menghendaki umatnya menjadi pribadi yang demikian. Karena kita tahu bahwa Tuhan menghendaki umatnya memiliki sikap yang tegas dan bersemangat di dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana kita harus memahami pernyataan Tuhan Yesus ini? Nah, untuk memahami pernyataan Tuhan Yesus ini, kita perlu belajar daripada peristiwa kehidupan Musa. Musa adalah pemimpin besar yang memimpin bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir dalam Piel atau Perjanjian Lama. Oleh penulis kitab Bilangan, Musa digambarkan seperti berikut. Dalam Bilangan 12 ayat ketiga berkata, "Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi." Itu yang dikatakan dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Nah, sebagai seorang pemimpin, Musa sebenarnya bukanlah orang yang mudah goyah. Dia juga bukan orang yang mudah menyerah. Sekalipun ia harus menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, mudah bersungut-sungut, sukar ataupun sulit diatur, tetapi ia memiliki energi, semangat, kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang menghadang di dalam hidupnya, di hadapannya. Nah, sebenarnya Musa dapat marah dengan hebat, tetapi ia adalah seorang yang dapat mengendalikan amarahnya dengan baik, Ia hanya marah pada waktu-waktunya yang tepat. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada dalam kitab Bilangan 12 ini ditunjukkan bagaimana Musa mengendalikan dirinya dengan luar biasa ketika ia menghadapi pemberontakan saudara-saudarinya sendiri, yaitu Harun dan Miriam. Mereka mempertanyakan dan meragukan keistimewaan Musa sebagai nabi dibandingkan dengan mereka. Apa istimewanya Musa sebagai nabi dibandingkan dengan yang lainnya? Bukankah Tuhan juga boleh memakai mereka sendiri seperti Tuhan memakai Musa? Jadi bagi mereka, Musa bukanlah orang ataupun pribadi yang istimewa. Dalam Bilangan 12 ayat yang kedua kalau kita lihat di sana. Dan Tuhan yang mendengar apa yang dikatakan Miriam dan Harun lalu datang untuk membela hambanya Musa.
Pada saat itu Musa menunjukkan kelembutan hatinya, yang mana dia meminta kesembuhan untuk Miriam dan Harun, sekalipun sebelumnya mereka telah menyakiti hatinya. Itu dalam Bilangan 12 ayat yang ke-13. Ia tidak menaruh dendam. Musa tidak menaruh dendam kepada kedua saudaranya. Bahkan ia meminta Tuhan supaya mengampuni mereka dan menyembuhkan Miriam dan Harun daripada penyakit kustanya. Nah, dalam peristiwa ini saudara, kita dapat memahami bahwa Musa memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya dengan baik. Tidak mengherankan bila Musa dikenal sebagai seorang pemimpin yang lembut hatinya pada masa tersebut. Lalu demikian juga kita di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya tiada seorang pun yang dapat memimpin orang lain sebelum ia menguasai dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melayani orang lain sebelum ia sendiri merendahkan diri kepada dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang dapat mengendalikan orang lain sebelum ia sendiri belajar untuk mengendalikan dirinya sendiri. Orang yang bersedia menyerahkan dirinya kepada pengadilan Allah secara sempurna akan memperoleh kelemah lembutan yang memampukannya memiliki bumi. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi bagaimana respon kita akan firman Tuhan? Yaitu mari miliki ciri hidup yang lemah lembut. Meskipun kita masih boleh marah, meskipun kita masih boleh bersikap tegas, tetapi orang yang bersikap lemah lembut disebut Tuhan Yesus berbahagia dan ia memiliki bumi. Maka itu akhir sekali, selamat bekerja dan berkarya sepanjang hari ini. Tuhanlah yang membuat saudara-saudari berhasil dan beruntung. Tetaplah hidup berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah berdoa dan berjaga-jaga selalu sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap semangat melalui Tuhan sampai Maranatha. Dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan puji Tuhan.